Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rusyani, NIM 2011250056, kelas 3B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini, dosen pengampu Bunda Deni Febriani SAG MPD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi pendekatan behavior untuk anak usia dini. 1. Pengertian konseling behavior dan sejarah konseling behavior. 1. Pengertian konseling behavioral. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari konselor kepada klien. Sedangkan pengertian behavioral adalah suatu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikologi adalah tingkah laku. Dari pengertian konseling dan behavioral dapat ditarik kesimpulan ialah konseling behavioral adalah terapi tingkah laku dengan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur dalam membantu klien untuk memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan, sehingga terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dan berguna bagi hidup individu. 2. Sejarah konseling behavioral. Konseling berkembang pertama kali di Amerika yang dipelopori oleh Jesse B. Davis 1998 yang bekerja sebagai konselor sekolah di Detroit. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan konseling. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi pada kajian psikologis. Perkembangan konseling behavioral bertolak dari perkembangan aliran behavioristik dalam perkembangan psikologi yang menolak pendapat aliran strukturalisme yang berpendapat bahwa mental, pikiran, dan perasaan hendaknya ditemukan terlebih dahulu bila perilaku manusia ingin dipahami. Maka muncullah teori introspeksi. Adapun tokoh-tokoh dari behaviorisme yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936. Ivan Petrovich Pavlov adalah orang Rusia yang sangat dikenal dengan teori pengkondisian klasikal. Menurut Pavlov, aktivitas organisme dibedakan atas 1. Aktivitas yang bersifat reflektif, 2. Aktivitas yang disadari, 3. Aktivitas yang tidak disadari. Tokoh yang kedua yaitu Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Edward Lee Thorndike, psikolog Amerika, lahir di Williamsburg pada tahun 1874. Edward Lee menitik beratkan perhatiannya pada aspek fungsional perilaku, yaitu bahwa proses mental dan perilaku berkaitan dengan penyesuaian diri organisme terhadap lingkungannya. Karena pendapatnya tersebut, maka Edward Lee diklasifikasikan sebagai behavioris yang fungsional. B. Tujuan konseling behavioral. Konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau tujuan modifikasi perilaku konseli yang diantaranya 1. Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, 2. Penghapusan hasil belajar yang adaptif, 3. Memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari, 4. Membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang dapat merusak diri dan mempelajari respon-respon baru yang lebih sehat dan sesuai. Teori behavioral berasumsi bahwa perilaku konseli adalah hasil kondisi konselor. Oleh karena itu, konselor dalam setiap menyelenggarakan konseling harus beranggapan bahwa setiap reaksi konseli adalah akibat dari situasi atau stimulus yang diberikannya. Tujuan dari konseling behavioral dalam pengambilan keputusan adalah secara nyata membuat keputusan. Konseling behavioral bersama konseli bersepakat menyusun urutan konselor, perilaku, prosedur pengubahan perilaku yang akan diubah, dan selanjutnya konselor menstimulasi perilaku konseli. C.
C. Penggunaan konseling kelompok dengan pendekatan behavioral untuk merubah perilaku agresif anak usia dini. Perilaku agresif anak usia dini dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah sering memukul teman, berkata kotor dan berteriak, sering berbohong, serta sering berkelahi. Beberapa perilaku tersebut tidak terlepas dari karakteristik anak usia dini itu sendiri. Tetapi, jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik, perilaku-perilaku agresif tersebut akan merugikan anak itu sendiri, maupun orang yang ada di sekitarnya. Berkaitan dengan beberapa bentuk perilaku agresif anak usia dini, perlu dilakukan upaya untuk merubah perilaku agresif anak usia dini tersebut. Salah satunya adalah melalui konseling kelompok dengan pendekatan behavioral. Pendekatan konseling behavioral merupakan suatu pendekatan konseling yang dilakukan dengan melalui pengubah perilaku yang menekankan pada aspek psikologis, perilaku maupun kognitif. Konseling behavioral mengetengahkan proses belajar pada proses konselingnya. Pada pendekatan ini, anak dibimbing dan diarahkan agar perilaku agresifnya dapat ditekan dan bahkan dirubah menjadi perilaku-perilaku yang produktif. Misalnya, jika anak suka memukul temannya, maka anak diarahkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, seperti berlatih, berkebun, dan bermain bola. D. Prinsip kerja teknik konseling behavioral. 1. Memodifikasi tingkah laku melalui konseling penguatan. 2. Mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. 3. Memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. 4. Mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model seperti film, tape recorder atau contoh secara langsung. 5. Merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. E. Penerapan teknik konseling behavioral. Adapun teknik-teknik konseling behavioral yaitu 1. Latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan menyatakan diri bahwa tindakannya adalah benar atau tidak benar. Latihan ini terutama berguna di antaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. 2. Desensitisasi sistematis. Teknik ini lebih memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien untuk rileks. Pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. 4. Pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien. F. Metode konseling behavioral. Terdapat beberapa pendekatan atau metode yang diterapkan dalam konseling behavioral. Menurut Krumboltz, memberikan 4 kategori pendekatan konseling behavioral. 1. Operant learning merupakan pendekatan adaptasi dari 2 teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. 2. Social modeling merupakan pendekatan belajar sosial bertolak dari pendapat Bandura tentang 3 sistem terpisah namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. Adapun 3 aspek tersebut yaitu peristiwa stimulus eksternal, 2 penguat eksternal, dan 3 proses perantara kognitif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. 3. Cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontrak antara konselor dan klien, dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. 4. Emotional learning diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya yaitu
Konseling behavioral merupakan adaptasi diri dari aliran psikologi behaviorisme yang memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Banyak pendekatan dalam konseling behavioral. Dari keseluruhan pendekatan yang ada, semua menjurus pada pendekatan direktif, di mana konselor lebih berperan aktif dalam penanganan masalahnya. 4 kategori pendekatan konseling behavioral, yakni operant learning, social modeling, cognitive learning, dan emosional. Berkaitan dengan beberapa bentuk perilaku agresif anak usia dini, perlu dilakukan upaya untuk merubah perilaku agresif tersebut. Salah satunya adalah melalui konseling kelompok dengan pendekatan behavioral. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.